Maaf ya, Tat. Anda itu bukan korban. Anda itu penadah. Anda yang bikin orang-orang percaya. Anda yang meyakinkan jamaah bahwa ini jalur yang sah. Dan waktu kebusukan ini tercium, Anda nyari lubang yang aman. Sementara jamaahmu tidur dengan cara yang nggak tenang. Hai para pencari fakta, selamat datang di Zona Kriminal. Di sini kita akan menyelami pikiran paling gelap dari manusia dan mengungkap rahasia di balik kasus klasik yang belum terpecahkan hingga kejahatan modern yang bikin kita bertanya, apa benar manusia bisa sekejam ini? Nah, di episode kali ini aku nggak cuma mau bahas tipu-tipu travel nakal. Kita bakal kulik juga kenapa budaya kita, khususnya di daerah-daerah, bisa ikut nyuburin lahan empuk buat penipuan model seperti ini. Jadi siapin teh manis, tarik kursi, mari kita ngobrol masih bareng aku, Perio WB. Tetap bersama Zona Kriminal. Sebanyak 117 WNI ditolak masuk Arab Saudi karena pakai visa kerja untuk berhaji. Mereka terdeteksi oleh aparat imigrasi Bandara Internasional Madinah pada 14 dan 15 Mei 2025. WNI tersebut rencananya akan melaksanakan ibadah haji secara non-prosedural. Jadi ketika ada travel nawarin jalan pintas ke surga melalui ibadah haji, langsung deh pada daftar. Travel itu pinter banget mainin kata. Mereka tahu sebagian orang gampang luluh kalau udah denger kata sah, ibadah, keberkahan. Mereka bungkus modus dengan doa. Bapak Ibu, niat haji adalah niat suci, jangan ditunda. Allah panggilnya sekarang. Ya Allah, berani ya bawa-bawa nama Tuhan. Kalau Allah memang manggil nama kamu buat datang ke tanah suci, tapi kenyataannya kamu malah dipanggil balik sama imigrasi Arab Saudi. Nah, di sini jadi kesimpulannya, yang beneran manggil kamu itu siapa? Karena ternyata visanya visa ziarah, dan yang lebih parah, visa kerja. Ibadah tapi pakai visa kerja. Gimana tuh? Nanti pulang-pulang dari Mekah bawa oleh-olehnya piakas Jogja, bukan air Zam-Zam. Dan ditambah tagihan denda karena melanggar imigrasi. Dan yang lebih nyesek lagi tuh, ketika sudah sampai di Saudi, tiba-tiba ditahan atau malah nggak bisa masuk Mekah. Pak, Bu, mohon maaf, visa Anda tidak sah. Rasanya itu kayak udah siap akad nikah, tapi KUA-nya bilang, maaf, ini bukan hari kamu, cari tanggal lainnya. Mirisnya lagi, travelnya hilang, kantor tutup, call center cuma nada dering, tut tut tut. Nah, ini nih ada bagian yang ironis banget. Bersama puluhan jemaah haji lainnya, Syam Sinar harus tidur beralaskan lantai dan mendapatkan makanan yang tidak layak saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Jemaah Haji Plus asal Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini bahkan harus kucing-kucingan dengan kepolisian Arab Saudi dan melewati jalan tikus setiap menjalankan proses haji. Padahal Syam Sinar telah membayar paket Haji Plus seharga 200 juta rupiah. Ini terjadi karena visa yang digunakan Syam Sinar untuk berhaji ternyata visa ziarah. Syam Sinar baru mengetahuinya saat di bandara. Selain visa, Syam Sinar juga diberikan kartu nusuk atas nama orang lain. Lama baru kita masuk ke Mekah, itu pun kita lewat jalan-jalan tikus. Saya ini sebagai korban karena merasa tertipu dan merasa terselimi karena saya juga dibuatkan video. Diharamkan saya makan makanan travel dan menikmati fasilitas travel, dan sedangkan saya lunas pembayaran 1 bulan sebelum berangkat. Memang dia punya
Meski telah menjalani semua syarat sah haji, Syamsinar kini akan melaporkan pihak travel tersebut atas dugaan penipuan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Yang lebih mengerikan dari tertipu adalah ketika kamu udah tertipu tapi malah diam. Kenapa? Karena malu. Entah itu karena takut dijibir tetangga. Padahal kan diam itu nggak menyelamatkan siapa-siapa. Jadi sekarang coba berhenti sebentar. Tanya ke dirimu sendiri. Mana yang lebih penting? Harga dirimu atau uang yang kamu relakan demi nama baik yang palsu? Kamu harus tahu, diam itu nggak nyelamatin siapa-siapa. Dan selama kamu terus diam, penipunya jalan terus. Dia bikin brosur baru nawarin paket Haji 2026 yang katanya aman, dan korban baru pun berdatangan. Orang lain ikut terperosok karena kamu nggak berani bilang. Padahal kamu itu udah tahu rasanya. Kamu tahu perihnya, dan kamu tahu kekecewaannya itu lebih dari siapapun. Jadi sekarang dengerin baik-baik. Melapor itu bukan aib. Melapor itu bentuk ibadah. Karena kamu menolong orang lain untuk gak jatuh ke lubang yang sama. Kamu bukan cuma korban, kamu itu saksi. Dan kalau kamu berani bicara, kamu bukan orang gagal. Kamu justru jadi penyelamat. Lawan stigma itu. Jangan biarkan satu gelar, Bu Haja atau Pak Haji, jadi alasan kamu untuk melestarikan kebohongan. Karena Allah nggak pernah lihat itu. Lalu siapa yang salah? Oh, tentu pelaku utamanya ya si travel nakal itu. Namun jangan lupakan jaringan yang sudah dibentuk sama travel itu. Seperti biasanya travel menggandeng pemuka agama untuk mengumpulkan calon peserta haji. Calon haji atau calon korban. Jangan gampang percaya dengan brosur mewah dan testimoni dari tetangga. Dan bahkan jangan terlalu juga percaya hanya karena yang ngajak adalah ustadz kampung yang ternyata cuma diajak gratisan ke Saudi sama travel kalau bisa bawa calon jemaah. Karena ketika skandal ini terungkap, si ustadz malah berdalih jadi korban juga. Maaf ya Tats, Anda itu bukan korban, Anda itu penadah. Anda yang bikin orang-orang percaya. Anda yang meyakinkan jamaah bahwa ini jalur yang sah. Dan waktu kebusukan ini tercium, Anda nyari lubang yang aman. Sementara jamaahmu tidur dengan cara yang gak tenang. Ibadahnya gak khusyuk selama di Mekah. Dan mereka gak tahu harus pulang lewat mana. Ini bukan cuma penipuan agama, ini pengkhianatan iman. Padahal jelas-jelas di Al-Quran itu ulama, ustadz, atau pemuka agama itu disebut orang yang hanya takut pada Allah. Tapi kenyataannya banyak yang lebih takut kehilangan komisi daripada kehilangan kepercayaan umat. Dan kalau hari ini kamu dengar suara seperti ini dan masih aja bilang, ya namanya juga nggak tahu, namanya ustadznya juga lagi usaha. Hello orang-orang, maaf ya, itu pembelaan yang terlalu murah buat kesalahan sebesar ini. Orang yang jual ibadah harus dituntut 2 kali lipat. Karena dia nggak cuma nyakitin dompet orang, tapi juga nyakitin harapan yang selama ini tumbuh dari air mata dan doa-doa panjang. Kalau kamu ustadz, tokoh agama, atau siapapun yang pegang mikrofon di pengajian dan kamu ikut-ikutan promosi travel haji tanpa tahu seluk-beluknya, ingat ini, dosa kamu bukan cuma ke Allah, tapi ke orang-orang yang percaya bahwa kamu wakilnya. Dan yang paling penting,
beragama itu harus diimbangi dengan pikiran yang rasional. Jadi mulai sekarang kalau ada yang nawarin haji dengan iming-iming cepat, tanpa antre dan pelayanan super VIP, saran aku mending mikir-mikir dulu. Karena kalau enggak, bukan cuma kamu yang rugi, tapi nama ibadah kita ikut diinjak. Sampai sini dulu obrolan kita. Ingat, yang suci itu niatnya, bukan brosurnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan semoga kamu nggak cuma mau ke tanah suci aja, tapi juga udah siap dengan cara yang suci. Aku Berio WB, masih bersama Zona Kriminal.